Napas Andi tersengal-sengal saat dia berlari menembus kerumunan penumpang di Terminal Tilu Bandara Soekarno-Hatta, tapi papan informasi sudah tak berubah, penerbangan ke Surabaya telah lepas landas 5 menit lalu. Rasa panik yang selama ini dia pendam meledak, bukan hanya karena melewatkan acara pernikahan sepupunya yang penuh tekanan perjodohan dari orang tua, tapi karena rahasia terdalamnya sebagai pria yang mencintai sesama pria terancam terbongkar jika dia tak pulang dengan alasan sempurna. Keringat dingin membasahi kemeja kerjanya yang biasanya rapi, tas laptop terasa berat di bahu, dan suara pengumuman bandara seolah mengejeknya. Andi berdiri di depan gerbang kosong, tangannya gemetar memegang boarding pass yang sudah tak berguna. Kenapa hari ini juga harus begini, gumamnya pelan, suaranya hampir hilang di tengah hiruk-pikuk penumpang yang berlalu lalang. Dia seharusnya sudah berada di pesawat itu, menuju Surabaya untuk membantu persiapan pernikahan sepupu sekaligus menghadapi pertanyaan orang tua tentang kapan dia sendiri akan menikah dengan Rina, gadis pilihan keluarga yang baik, saleh, dan sesuai harapan. Tapi pagi tadi, di apartemen kecilnya di Kemang, dia duduk berjam-jam memandang cincin pertunangan yang belum pernah dia pakai. Hati gelisah memikirkan bagaimana dia harus berpura-pura bahagia di depan semua orang. Andi berjalan gontai menuju longe penumpang, mencari tempat duduk paling pojok agar tak ada yang memperhatikan wajahnya yang pucat. Dia memesan kopi hitam panas, tapi tangannya terlalu lemah untuk mengangkat cangkir. Di sebelahnya, seorang pria seusia akhir 20-an duduk dengan santai, membawa kameradsur besar dan ransel usang. Pria itu memakai kaos hitam polos, celana jeans, rambutnya agak acak-acakan tapi matanya tajam dan ramah. Ketinggalan pesawat juga, tanya pria itu tiba-tiba, suaranya lembut tapi jelas, seperti sudah biasa memulai percakapan dengan orang asing. Andi mengangkat kepala, terkejut. Iya penting banget sebenarnya, jawabnya pelan. Pria itu tersenyum tipis. Saya Rea. Otograe Relance. Tadinya mau ke Surabaya juga, tapi pesawat saya delay. Mau cerita? Kadang ngobrol bikin lega. Mereka mulai bicara. Awalnya hanya obrolan ringan tentang bandara yang selalu ramai, cuaca Jakarta yang panas, lalu Rea bercerita tentang pekerjaannya yang sering membawanya ke berbagai kota, memotret kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Andi mendengarkan, merasa aneh karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama dia tak merasa perlu berpura-pura. Dia menceritakan sedikit tentang pekerjaannya sebagai account manager di agensi iklan besar di Sudirman, tentang deadline yang gila, tapi tak berani cerita lebih dalam. Rea mengangguk-angguk, seolah mengerti ada yang tak dicapkan. Kadang kita lari dari sesuatu yang sebenarnya kita takut hadapi di rumah, kata Rea pelan. Andi diam, tapi kata-kata itu seperti menyentuh luka lama. Malam mulai larut, longe sepi, dan percakapan mereka mengalir semakin dalam. Rea bercerita tentang keluarganya di Bandung yang pelan-pelan menerima dirinya apa adanya, meski butuh waktu bertahun-tahun. Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kali, dia merasa ada orang yang bisa mengerti tanpa menghakimi. Keesokan paginya, Andi terbangun di kursi longe yang keras, selimut tipis dari pramugari menutupi tubuhnya. Rea sudah bangun lebih dulu, membawa 2 gelas kopi dan roti bakar. Pesawat berikutnya jam 10. Kita bisa bareng kalau mau, kata Rea sambil tersenyum. Andi mengangguk, masih bingung dengan perasaan hangat yang aneh ini. Mereka naik pesawat yang sama ke Surabaya. Di kursi sebelah, Rea terus bercerita tentang proyek otonya yang terakhir di Bali, tentang bagaimana dia belajar mencintai dirinya sendiri setelah bertahun-tahun menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Andi mendengarkan dengan saksama, tangannya sesekali menyentuh lengan Rea tanpa sengaja, dan setiap sentuhan itu seperti listrik kecil yang membuat hatinya bergetar. Sesampainya di Surabaya, mereka memutuskan menginap di hotel yang sama dekat dengan pusat kota karena acara pernikahan Andi baru besok. Malam itu, di balkon kamar hotel yang menghadap Sungai Brantas, mereka duduk berdua minum teh hangat.
Andi akhirnya berani membuka sedikit rahasianya. Saya bukan seperti yang orang tua harapkan. Mereka ingin saya nikah dengan Rina, anak teman ayah. Tapi setiap kali saya bayangin, rasanya seperti bohong besar. Rea mendengarkan tanpa menyela, matanya penuh pengertian. Kamu nggak sendirian, Andi. Banyak yang seperti kita di Indonesia ini. Yang penting kita belajar jujur sama diri sendiri dulu. Percakapan itu berlangsung hingga dini hari. Andi merasa beban di dada mulai ringan. Keesokan harinya di acara pernikahan sepupu, Andi tersenyum di depan keluarga, tapi pikirannya selalu kembali ke Rea yang menunggu di hotel. Saat makan malam keluarga besar, ibunya bertanya lagi tentang Rina. Kapan kalian resmi, nak? Kami sudah siap bantu persiapannya. Andi hanya bisa mengangguk, tapi hatinya berontak. Malam itu dia kabur ke hotel, menemui Rea, dan mereka berjalan-jalan di tepi sungai, bicara tentang mimpi-mimpi kecil yang selama ini disembunyikan. Rea memegang tangannya sebentar, hangat dan tenang. Andi tak menarik tangannya. Kembali ke Jakarta setelah acara, Andi merasa dunia kerjanya berubah. Di kantor di kawasan SCIB, dia sulit konsentrasi. Setiap kali ponsel bergetar, pesan dari Rea membuatnya tersenyum sendiri. Mereka mulai bertemu rutin, kadang di kai kecil di Kemang, kadang jalan malam di Monas. Rea mengajaknya ke pameran oto di Galeri Nasional, memperkenalkan dunia seni yang bebas dan jujur. Andi merasa hidupnya yang dulu kaku mulai terbuka. Tapi tekanan datang dari teman kantor. Suatu hari, rekan kerjanya Budi yang biasa dekat dengannya bertanya curiga, "Lo akhir-akhir ini sering ketemu orang baru ya? Kayaknya bahagia banget." Andi hanya tertawa, tapi dalam hati khawatir. Di rumah orang tua di Depok saat weekend, ayahnya yang pensiunan pegawai negeri bicara panjang lebar tentang tanggung jawab sebagai anak laki-laki satu-satunya, tentang meneruskan nama keluarga. Andi diam saja, tapi malamnya dia menangis di kamar, merasa terjebak. Rea datang ke apartemen Andi suatu malam hujan deras. Mereka duduk di sofa kecil, Rea memeluknya pelan saat Andi menceritakan ketakutannya. "Saya takut kehilangan mereka semua," bisik Andi. Rea mengusap punggungnya. "Tapi kalau kamu terus bohong sama diri sendiri, kamu akan kehilangan dirimu sendiri." Malam itu untuk pertama kali Andi merasa dicintai apa adanya. Mereka tak perlu kata-kata besar, cukup kehadiran satu sama lain. Tapi besok paginya, Andi mendapat telepon dari Ibu Rina yang bertanya kenapa Andi jarang menghubungi putrinya. Tekanan semakin berat. Di kantor, proyek besar yang dia pimpin mulai terganggu karena pikirannya selalu ke Rea. Rekan-rekan mulai bergosip pelan. Andi merasa seperti hidup dua dunia. Suatu hari, Budi, sahabat kantor Andi sejak kuliah, mengajak makan siang dan langsung bertanya belak-belakan. "Lo sama Rea itu apa sih? Gue liat lo berdua di kai kemarin." Andi membeku. Dia mencoba mengelak, tapi Budi sudah curiga sejak lama. "Gue enggak juga, tapi lo tahu kan keluarga lo, kantor kita, masyarakat kita susah banget nerima yang kayak gini." Kata-kata itu seperti pisau. Malamnya Andi bertengkar hebat dengan Rea lewat telepon. "Kamu enggak mengerti tekanan ini," teriak Andi. Rea diam lama, lalu bilang pelan, "Aku mengerti, tapi aku enggak mau lihat kamu hancur karena terus sembunyi." Andi memutus sambungan, menangis sendirian di apartemen. Esok harinya di kantor, Budi minta maaf tapi sudah terlambat, gosip mulai menyebar pelan. Ayah Andi menelepon, suaranya dingin, "Ada yang bilang kamu dekat sama cowok. Jangan bikin malu keluarga." Andi merasa dunia runtuh. Dia pergi ke Surabaya tanpa bilang Rea, mencoba kembali ke jalan yang benar dengan bertemu Rina dan keluarga. Tapi setiap senyum yang dia paksa terasa palsu. Rea muncul di Surabaya tanpa diundang, berdiri di depan rumah orang tua Andi dengan kamera di tangan. "Aku nggak mau kehilangan kamu," katanya. Mereka bertengkar di taman dekat rumah, suara pelan tapi penuh emosi.
Andi menangis, mengaku takut. Rea memeluknya erat di bawah pohon mangga tua. Saat itu ibu Andi melihat dari jendela, wajahnya pucat. Konflik meledak malam itu. Rumah keluarga di Surabaya menjadi medan pertempuran. Ayah Andi marah besar, suaranya menggelegar, "Kamu anak laki-laki. Harusnya bangga, nikah, kasih cucu. Ini apa? Malu besar." Ibu menangis, memeluk Andi sambil bilang, "Kita sudah susah payah besarin kamu." Rina datang, matanya merah, tapi dia bilang pelan, "Aku tahu kamu gak bahagia, Andi. Tapi keluarga kita." Andi berdiri di tengah ruangan, tubuh gemetar, tapi untuk pertama kali dia berani bicara jujur. "Saya mencintai Rea. Saya nggak bisa bohong lagi." Kata-kata itu keluar seperti banjir yang lama tertahan. Ayahnya mengusirnya malam itu juga. Andi pergi dengan tas kecil, Rea menunggu di luar dengan motor sewaan. Mereka naik motor menuju pantai di dekat Surabaya, angin malam meniup wajah mereka. Andi menangis sepanjang jalan tapi merasa bebas. Keesokan harinya di Jakarta, kantor memanggilnya. Bosnya bicara sopan tapi tegas, "Ada keluhan dari klien tentang sikap kamu. Mungkin cuti panjang dulu." Andi tahu itu kode. Dia kehilangan pekerjaan yang selama ini dia bangun dengan susah payah. Tapi Rea ada di sisinya, membantunya mencari proyek relance kecil-kecilan. Mereka pindah ke apartemen lebih kecil di Tebet. Keluarga masih diam, tapi ibu kadang kirim pesan singkat, "Hati-hati ya nak." Andi merasa sakit, tapi juga kuat. Rea mengajaknya ke Bali untuk healing, tempat di mana Rea pernah menemukan dirinya. Di sana, di pantai Kuta saat senja, mereka berjalan kaki di pasir, tangan saling genggam. "Kamu sudah berani," kata Rea. Andi tersenyum, pertama kali benar-benar bahagia. Bulan-bulan berikutnya adalah perjalanan belajar. Andi mulai relance sebagai konsultan marketing, Rea terus memotret dan menjual karya di galeri kecil. Mereka membangun rutinitas kecil, sarapan bersama, jalan sore di taman, bicara malam tentang hari-hari mereka. Perlahan, keluarga mulai melunak. Ibu datang ke Jakarta suatu hari, membawa makanan khas Surabaya. Dia melihat Rea, diam lama, lalu bilang, "Kalau dia bikin kamu bahagia, kami coba pahami." Ayah masih keras, tapi tak lagi marah terbuka. Teman-teman lama mulai kembali, meski ada yang menjauh. Andi belajar bahwa penerimaan tak datang sekaligus, tapi langkah demi langkah. Mereka berdua berdiri di balkon apartemen kecil mereka di Jakarta, memandang lampu kota yang berkelap-kelip, tahu bahwa perjalanan masih panjang tapi hati mereka telah bebas. Apakah melewatkan sebuah penerbangan penting justru menjadi berkah terbesar dalam hidup, atau apakah pengorbanan untuk mencintai sesama jenis selalu datang dengan harga yang terlalu mahal di tanah air kita? Benar atau salah pendapatmu?